Assalamualaikum, kita ketemu lagi. Kali ini di materi seni tari kita akan belajar mengenai tari kreasi ya. Untuk semester 1 ini kita belajar tari kreasi. Kita lihat dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat memahami pengertian seni tari kreasi, kemudian mengidentifikasi jenis tari kreasi, memahami keunikan, mengidentifikasi ragam tari, dan mengidentifikasi jenis tari kreasi. Baik, yang akan kita pelajari kali ini nanti ada 3, yaitu pengertian tari kreasi, kemudian jenis tari kreasi, dan keunikan tari kreasi. Baiklah, silahkan kalian simak baik-baik tari kreasi berikut ini. Setelah kita melihat tayangan tadi ya, tari kreasi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tarian yang mengalami perkembangan dari pola-pola tarian Nusantara yang telah ada. Tari kreasi berpijak atau bertolak dari tari tradisi. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola dan tidak memiliki aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan keadaan. Tari kreasi merupakan bentuk ekspresi diri yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap memiliki aturan. Perkembangan koreografi tari menyebabkan lahirnya ragam tari kreasi, dan tari kreasi baru memiliki banyak variasi. Tari kreasi yang berpola tradisi di Indonesia. Yang pertama adalah tari gegot. Ya, tari ini merupakan tari yang berasal dari Betawi, diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisam pada tahun 1976, menggambarkan kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersenda-gurau dalam menjalankan misi remajanya atau masa remajanya, bercanda bersama teman-temannya, tertawa mewarnai kehidupannya. Ide garapan tarian ini berangkat dari karakter topeng Panji dan Jingga, yaitu topeng Betawi ya, di mana dua karakter tersebut mewakili kehidupan keseharian manusia. Tari pergaulan dan gerak canda dapat diartikan sebagai kebersamaan, dan iringan tari gegot ini adalah musik topeng Betawi, yaitu kendang, gong, kempul, kenong tiga, dan seterusnya, yang merupakan alat musik tradisi Betawi. Ya, silakan dilihat. Seperti ini bentuk tari gegot. Berikutnya adalah tari ronggeng blante, diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwi Widiastuti. Merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu topeng blante. Dalam perkembangannya, tarian ini menjadi tarian yang pas dan banyak diminati oleh masyarakat sebagai tari bentuk dan pertunjukan pada acara dalam penyambutan tamu. Ide atau dasar penciptaan tari termotivasi oleh parade tari daerah yang harus memiliki standar pengembangan kearifan kesenian tradisional. Selanjutnya adalah tari Loliana, tari yang berasal dari Maluku. Berdasarkan pada tradisi dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Teon Nila Serua, berasal dari upacara panen lola sehingga disebut tari panen lola. Kata lola sendiri artinya pekerjaan mengumpulkan hasil laut. Proses panen lola diawali dengan pesta rakyat mengelilingi api unggun dari malam hingga subuh, dilanjutkan dengan syukuran dan doa kepada Yang Maha Kuasa demi keberhasilan panen yang akan dilaksanakan. Ya.
Berikutnya adalah tari saman, sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya. Syair dalam tarian saman menggunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tari saman diajak, didirikan, dan dikembangkan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari saman ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya UNESCO di Bali 24 November 2011. Lanjut, tari cokek onde-onde diciptakan oleh Joko SS merupakan tarian pergaulan yang menceritakan tentang kehidupan penari cokek. Karena perkembangannya, tari cokek dipentaskan oleh sepasang muda-mudi dengan rasa riang, sukacanda, dan gembira. Penari-penari tersebut selain menari juga sambil bernyanyi. Tari cokek ini dibawakan secara berpasangan, yaitu ada penari wanita dan penari laki-laki. Tarian cokek onde-onde menampilkan gerakan-gerakan yang lucu dan lincah terutama pada penari wanitanya. Dan tari cokek onde-onde memiliki teknik gerak yang tidak terlalu rumit, yang setiap melakukan satu motif gerak pasti selalu dibarengi dengan gerak goyang. Dalam melakukan gerak cokek onde-onde harus lincah dan dinamis, sehingga penari wanita dan laki-laki terlihat serasi. Nah, itu contoh-contohnya ya, tari kreasi dari beberapa daerah di Indonesia. Dan sebenarnya banyak sekali tari-tari kreasi. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali koreografer yang kemudian menciptakan tari-tari kreasi. Nah, sekarang kita akan lihat fungsi tari kreasi. Ya, yang pertama adalah sebagai sarana hiburan. Tari ini digunakan sebagai sarana untuk mencapai kepuasan artistik tertentu. Tari dalam kelompok ini bisa berupa tari pergaulan, ya, sebagai sarana hiburan misalnya bagi para petani dan penontonnya, maupun bentuk tari yang khusus ditampilkan sebagai seni pertunjukan yang dinikmati oleh para penontonnya. Nah, di Jawa sendiri, khususnya Jawa Tengah, banyak sekali tari-tari kreasi ya, terutama yang diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, di situ banyak sekali diciptakan tari-tari kreasi. Fungsi yang kedua adalah sebagai sarana pertunjukan. Tari pertunjukan, ya, tari yang disajikan kepada penonton dengan garapan yang bervariasi. Biasanya memiliki ciri-ciri, satu, penggarapannya ya digarap dengan profesional, dengan serius, dengan koreografer yang memang sudah diakui kompetensinya. Yang kedua, memerlukan kreativitas dan imajinasi. Tentu saja karena ini untuk sarana pertunjukan, jadi memang dirancang sedemikian rupa dari awal sampai akhir dan diperhitungkan setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian pementasannya di tempat tertentu, biasanya ini ada di tempat-tempat khusus pertunjukan, ya, di teater arena, kemudian juga di gedung-gedung pertunjukan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah dia mengandung ide yang mengarah pada pementasan yang bersifat profesional. Biasanya ada manajemen pergelaran yang kemudian di dalamnya dikomersilkan. Jadi kalau kita mau melihat tari ini, kita harus membayar. Seperti itu. Oke, itu materi kita hari ini tentang tari kreasi anak-anak. Nanti kita akan belajar lagi tentang tari kreasi lebih dalam di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.